serahkan kepada undang-undangnya dulu deh advokat dan organisasi advokat ini. Sambil berjalan kita boleh mensupport kongres Komite Nasional Mas Suhardi. Namun nanti dibicarakan di level organisasi advokat senior agar berkumpul dibentuk kepengurusan KKA ini. Jadi bersifat ad hoc lagi ya. Kalau kata orang bilang kan dulu tuh ad hoc. Di balik fakta ada cerita, di balik sebuah fakta. Lembaga-lembaga pejabat negara tidak mengerti ini. Ini jiwa kita dalam rangka membangun negeri ini gitu loh. Saya menyerap ini Pak Suhardi bicara kebutuhan kita hari ini ya, gitu harus cepat kita ya, gitu ya. Oh iya, karena tidak perlu lagi. Karena kalau ini undang-undang advokat dianggap jelek harus ada kajian akademis dong. Mana hasilnya? Kajian akademis. Gini. Pak Suhardi, ya. Ini kan persoalan tentang bahwa undang-undang advokat ini kan tahun 2003 ini, Pak. Dan memang sekarang yang menjadi perdebatan ini kan lebih banyak bukan advokat, Pak. Sekarang kita bicara contoh perkara lah ya, perkara atau yang ada di Bang Hotman, peristiwa Bang Hotman Paris ya. Dia seorang advokat gitu loh. Nah, kemudian dia berhadapan dengan lembaga organisasi advokat gitu loh. Nah, ini kan akhirnya tak berdaya, organisasi advokat ini tidak berdaya karena memang terjadi kekosongan hukum di sini terhadap organisasi advokat, bukan advokatnya. Apapun bentuknya, walaupun itu isinya ada terkait dengan organisasi advokat atau komite kerja advokat tadi, komite kode etik, tetapi kita harus melihat bahwa perspektifnya tentang isi kode etik yang ada di undang-undang advokat itu adalah untuk kepentingan advokat, gitu loh. Dan di sini elemennya, gimana? Iya, langsung Pak. Hotman Paris itu dihadiri oleh organisasi advokat yang berbentuk persekutuan perdata, jangan lupa. Bukan organisasi advokat yang menyandang hukum publik, gitu loh. Jadi tidak memiliki efek apapun. Ini persoalannya begini Pak. Persoalannya yang Bapak ungkapkan tadi itu betul bahwa mengacu kepada persekutuan perdata kan begitu. Akhirnya menjadi generalis kan seperti itu. Kan Bu Enita ini menawarkan konsep undang-undang organisasi advokat itu untuk menciptakan bentuk spesialis sehingga kita tidak bermultitafsir lagi oleh karena ada kekuatan hukum perdata yang lainnya gitu loh. Maksud saya undang-undang ini bukan berarti tahun 2003 itu jelek, tidak. Karena 67 organisasi advokat yang sudah berkembang, kemudian juga tidak ada yang diamanahkan dapat diimplementasikan bahwa ada kode etik dari tahun 2002 sampai 2005 terutama pada saat berdirinya Pradi pada saat itu, dan ternyata tidak sesuai dengan cita hukum yang menjadi pemikiran para the founding fathers-nya organisasi advokat ya pada saat itu, yang ada 8 organisasi advokat tadi itu ya. Nah, ini apakah tidak bisa Pak Suhardi memberikan satu rumusan gitu loh ya. Ini kan sebenarnya seperti apa yang kita ceritakan ini kan rumusan masalah nih sebenarnya ini. Agar ada kepastian hukum tidak generalis ya, lebih kepada spesialis yang kita temukan, ada peraturan yang mengatur sehingga benar-benar merujuk kepada perlunya kode etik ini. Ini persoalan Bang Hotman Paris dengan dengan Pradi, Pak Otto Hasibuan, ini bukan persoalan personal, bukan persoalan Hotman Paris dan Otto Hasibuan, tetapi ini adalah persoalan advokat dengan organisasi advokat gitu loh. Nah, menurut Pak Suhardi, apakah bisa merumuskan ini sebagai bagian yang coba kita lepaskan dulu apa yang menjadi tujuannya Bu Enita, apa yang menjadikan tujuannya Pak Suhardi, apakah untuk menjadikan konsepsi yang memiliki legal substance ya, bahwa posisinya ini perlu dibentuk undang-undang organisasi advokat, sehingga langkah-langkahnya seperti apa dan kajian-kajian yang singkatnya seperti apa. Coba bisa Pak Suhardi rumuskan nggak kira-kira ini? Kita perlu senior-senior seperti Pak Suhardi ini, kira-kira seperti itu. Karena saya berpikir legal thinking gitu ya, logika hukum. Kita itu kan hukum positif, ya. Sistem kita itu sudah jelas sekali. Yang menjadi persoalan sekarang orang berdebat kepada persoalan aksiologi. Persoalan implementasi kemudian menimbulkan tafsir. Orang tidak mau kembali kepada genosnya itu. DNA kita itu sebenarnya kan hukum positif sudah clear, luar biasa. Baru tahun 2003. Di luar negeri banyak ratusan tahun juga undang-undang
nggak ada masalah, bagus. Ini kan persoalan implementasi yang tafsirnya salah. Sehingga orang berpikir ini kan sudah multibar gitu ya. Loh, di Jepang itu kalau saya tidak salah lebih kurang ada 53 organisasi advokat, tapi semua bernaung di federasi juga. Apa salahnya? Jadi sistem Pancasila kita itu sudah menghasilkan namanya Komite Kerja Advokat Indonesia. Sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu rumah gadang. Konsep orang Padang ini luar biasa kan? Punya rumah gadang dalam rangka rapat bersama ini. Ya. Kenapa ditinggalkan? Ini produk Pancasila. Jangan terjebak kepada single bar, multibar. Nggak ada itu. Undang-undang kita. Iya, itu coba Pak Suwardi bisa jelaskan nggak? Single bar itu apa, multibar itu apa sih Pak? Sebenarnya biar masyarakat tuh tahu benar gitu loh Pak. Sebenarnya yang dimaksud single bar dalam itu kan satu organisasi yang memiliki apa yang disebut fungsi regulator satu. Gitu loh. Semacam Mabes Polri itu kan satu mabesnya. Maksudnya gitu. Ya, ini sudah dibikin di undang-undang ini, tetapi bentuknya adalah ex officio. Seluruh ketua umum dan sekjen adalah pengurus KKI gitu. Nanti merumuskan kebijakan nasional yang akan dijalankan oleh OA-OA, oleh negara-negara begitu. Ya secara aksiologinya terbentuknya Pradi itu tadi. Pengganti KKI. Ketua umum sama sekjennya jadi pengurus Pradi gitu. Karena kalau teman-teman di Pradi awalnya kan orang-orang menghadap notaris. Lain dong. Itu kan persekutuan perdata. Ketua umum dan sekjen, kecuali ada klausul hukum, ketua umum dan sekjen diperintah oleh Kongres Nasional dalam rangka mengganti KKI menjadi Pradi, monggo saja. Silakan, itu bagus. Kan tidak ada. Tidak ada. Makanya kemudian HAPI pecah, IPHI pecah, IKADIN pecah karena itu gitu loh. Terlalu meremehkan persoalan, padahal ini kan undang-undang advokat itu sudah digagas oleh orang-orang tua kita ya. Mulai dari almarhum Mr. Sumarno, almarhum Bang Guyo, almarhum Citro Subeno, semua itu kan kita saripatinya dari situ kita ambil itu. Karena apa? Karena advokat ingin negara ini makmur. Karena negara ini negara besar. Menjadi kecil karena kita tidak dilibatkan di hulu kebijakan nasional terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Kalau kita dimarjinalkan terus, sangat berbahaya. Nggak mungkin Indonesia itu akan ada korupsi diberantas. Kalau peran salah satu advokat tidak memiliki markas besar. Kontribusi kita itu di mana? Kami ingin membantu presiden misalnya. Supaya pajak ini banyak penghasilan. Dari mana? Kita tidak punya sentral kebijakan. Fungsi regulator itu tidak ada. Jadi sebenarnya kesimpulannya, KK itu fungsi regulator, OA itu fungsi operator gitu loh. Kan keren sekali. Inilah Pancasila kita. Iya. Kita ambil daripada gagasan itu tadi yang berangkat daripada aturan yang sebenarnya sudah berlaku itu ya. Sudah ada 2003 itu ya, Undang-Undang Nomor 18 itu. Lupa Undang-Undang Advokat bukan top down ya, bukan, tapi bottom up, berbeda dong. Top down itu kan dibikin oleh kekuasaan dari atas ke bawah. Ini dari bawah ini, bayangkan itu. Susah sekali itu orang-orang tua kita dulu mempersiapkan itu. Iya. Termasuk kita buang begitu saja. Termasuk ada salah tafsir. Termasuk Pak Soehardi juga susah payah tuh ya, dulu ya. Pak Soehardi juga susah payah juga betul. Lah saya dulu masih muda kan, kalau yang muda zaman dulu kan disuruh-suruh Bang Buyung, semuanya, Pak Sekap, ya oke-oke aja kan, namanya masih muda ya. Nah Bu Enita nih tadi Bu Enita sudah dengar kan tadi Pak Soehardi punya gambaran gitu ya. Dan Bu Enita ini kan sudah sering kumpul nih sama organisasi advokat lainnya nih ya kan. Nah, apakah ada satu kemungkinan lebih besar, lebih cepat gitu ya untuk merangkai yang 60 organisasi advokat lainnya ini untuk membentuk komposisi komite kode etik sebagaimana yang disampaikan Pak Soehardi tadi. Kira-kira menurut Bu Enita bagaimana nih untuk menghimpun kekuatan 60 yang lebih ini nih organisasi advokat, termasuk yang 8 organisasi advokat yang senior nih ya kan? Termasuk Pradi, termasuk KAI lah gitu kan, karena sudah menjadi organisasi advokat kan otomatis kan. Nah ini menghimpunnya bagaimana ini agar seperti yang Pak Soehardi sampaikan tadi itu tercipta nih apa yang menjadi idealnya, ya kan? Dasennya nih, kan Pak Soehardi tadi sudah cerita persoalannya sudah benar. Memang menurut saya benar persoalan Bang Hotman Paris dan Pradi di sini ini benar. Ini ada kaitannya dengan persoalan aturan gitu loh, aturan yang mengikat.
Nah, sekarang persoalannya kode etik di sini sebenarnya Pak Suwardi itu udah benar. Nah, cuman menurut Bu Enita bagaimana? Bisa nggak ngebentuk 60 lebih organisasi advokat ini untuk membentuk KKAI atau komite kode etik lah gitu? Oke. Jadi gini Bang Bob, niat mulia dari Mas Soehardi ini perlu kita sambut sebenarnya ya. Menjelang undang-undang advokat, organisasi advokat yang mengatur nantinya, itu boleh dibuat untuk kode etik ini memang supaya kode etik yang 7 dulu dibuat oleh undang-undang ini dapat kembali legitimate, itu harus minta persetujuan, bukan minta kebersamaan dengan organisasi yang lain, mensahkannya dulu. Jadi kalau misalnya sekarang 8 kan sudah nih mensahkan 7 dan 8 ini yang produk kode etik dari KKA itu. Kita ajak sosialisasi, harus disosialisasikan kepada OA-OA yang lain itu. Ini loh sebenarnya dulu sudah ada komite ini. Waktu itu saya pernah berbicara dengan Mas Soehardi ya, Mas Soehardi ya, menyarankan sosialisasi perlu dikembangkan kepada organisasi advokat lainnya atau kepada para advokat itu, bahwa sudah ada dulu payung KKAI ini. Namun sampai sekarang sosialisasi itu kan malah tidak berjalan ya, maksud saya tidak ada sosialisasi kepada organisasi advokat, baik pada advokat. Jadi kalau misalnya Mas Soehardi ini didukung oleh kita organisasi advokat dan 67 dan ini mungkin dapat diterima untuk status posisi sekarang, untuk kode etik itu dapat disahkan, diberlakukan bagi Dewan Kehormatan organisasi-organisasi yang ada. Masalahnya kan belum ada kebersamaan dari OA yang satu dengan OA yang lain, pernyataan statement memberlakukan kode etik yang sudah ada ini. Yang tadi kan Mas Wadi udah bilang, Bang Bob juga udah ngomong, tidak ada diadopsi dia, tidak dinaikkan leverage-nya pada saat Peradi. Itu kelemahannya. Walaupun kenyataannya hanya baru satu-satunya kode etik itu yang hasil ciptaan di 2002 tersebut gitu loh. Jadi oleh karena itu persoalan ini kalau saya memang menitik beratkan kepada undang-undangnya dulu deh advokat dan organisasi advokat ini, sambil berjalan kita boleh mensupport Kongres Komite Nasional Mas Soehardi, namun nanti dibicarakan di level organisasi advokat senior agar berkumpul dibentuk kepengurusan KKA ini. Jadi bersifat ad hoc lagi ya, kalau kata orang bilang kan dulu tuh ad hoc, dibentuk lagi. Oke, apakah masih memakai nama KKAI? Itu harus di dalamnya tuh ada perwakilan Dewan Kehormatan kita, HAPI, ada perwakilan dari ada Peradi mana 123 KAI 123 kehormatan itu kemudian menggodok kembali itu untuk spesial kode etik diperlakukan. Makanya tadi Bang Bob dia nggak salah bahwa Hotman Paris pindah itu nggak apa-apa dia di organisasi tersebut. Tapi begitu dia pindah ke OA lain kan tidak dinyatakan dia melanggar. Menurut versi Dewan Kehormatannya Peradi, mungkin menurut versi OA lain tidak melanggar. Itu yang saya bilang tadi, payung hukum dari kode etik ini dinaikkan menjadi suatu mengikat bagi seluruh organisasi advokat yang ada sekarang ini. Itu dulu Mas Soehardi, disosialisasikan dulu gitu loh. Kemudian di pengurus dari KKAI ini dibentuk gitu loh. Jadi yang dibentuknya juga tentunya Mas Soehardi membentuknya orang-orang profesional dan orang-orang senior, pelaku sejarah dari advokat. Kita kan lihat pelaku sejarah kemarin malam aja juga hadir beberapa gitu loh. Itu yang dilibatkan. Tetapi kalau cuma Mas Soehardi sendiri mensosialisasikannya, saya rasa nggak mampu tangan sendiri Mas Soehardi. Itu perlu dibicarakan dengan OA lainnya. Itu pendapat saya Bang Bob. Walaupun saya sebenarnya berpikir langsung kepada undang-undangnya dulu yang kita harus ini telurkan dulu, karena sudah tidak terbentuk harapan kita terhadap Undang-Undang 2003. Karena di 2003 itu dari multibar ke single bar, 8 disuruh membentuk. Sudah ada kode etik
ya dulu seperti Mas Suhardi jelaskan. Memang sudah terbentuk, sudah ada waktu 8 OA itu dulu yang terdahulu dan kode etik sudah ada. Apakah kita mau kembalikan ke 8 itu kembali? Itu kan perlu dimusyawarahkan kok, berkonsultasi kita sesama teman-teman rekan-rekan kita semua. Makanya saya bilang kalau diharapkan kita 8 dianggap diakui, ya udah kode etiknya dari KKI yang Mas Suhardi ini legitimate dia. Tetapi apakah kita kembali ke dalam ke yang lama? Lihat situasi 67 tadi, kan kita menyikapi perkembangan tadi ya Bang Bob ya, gitu, menyikapi dengan berjamurnya udah multibarnya bukan 8 lagi gitu, sudah ada Peradi, KAI dan and so on itu semuanya itu. Saya kalau berpikirnya dalam segi situ Mas, tapi gagasannya Mas Suhardi sangat saya hargain dan saya juga mau mendukung dan sudah mendukung sebenarnya waktu deklarasi Mas Suhardi ini. Namun implementasinya nih maaf nih Mas Suhardi, sosialisasinya kepada teman-teman yang lain, senior yang lain harus Mas Suhardi kembali ajak ke dalam kepengurusan, terutama dari 8 atau senior yang lain, Mas Suhardi ajak lagi Jimli, Oce, ya, Rambe gitu. Itu mungkin itu dari sana tahapnya Mas Suhardi. Maaf Mas Suhardi, tidak bermaksud menginginkan ini saran Mas Suhardi. Karena supaya cita-cita yang mulia dari Mas Suhardi ini dapat terwujud dan tetapi namun di samping itu yang terpenting undang-undang advokat, organisasi advokat yang mengayomi ini sangat penting kalau kita menyatakan multibar dengan situasi sekarang ini. Itu dulu yang terpenting bagi saya. Oke. Karena ini waktu saya ingin coba mendengar nih kesimpulan terakhir. Ini sebenarnya kan pokok persoalan ini kan persoalan seorang Hotman Paris yang pindah ke organisasi advokat pindah dari Peradi. Jadi bisa minta tolong Pak Suhardi dapat menyimpulkan sebaiknya bagaimana dan apa harapan kita semua untuk agar tidak ada kekosongan hukum atau apapun yang menjadi pembahasan kita pada sore hari ini. Silakan Pak Suhardi. Ya semacam closing statement lah, begitulah kurang lebih. Iya ya. Oke. Iya. Karena kejadian. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya. Iya iya. Iya. Iya iya. Iya iya iya. Iya ya. Iya ya, podcast saya juga bisa masuk Iya iya, podcast saya bisa menampung ini podcast saya nanti, Pak. Iya iya. Iya iya. Oke ya. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya. Oke. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya. Iya iya, betul. Ya ini tantangannya Bu Enita nih. Beliau ini doktor kandidat dengan concern terhadap
undang-undang organisasi advokat ini Pak Soehardi ini. Makanya saya udah bisa menyebut Dokter Kandidat Enita Adia Laksmita, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Coba kasih pendapat Ibu sebagai akademisi juga pada kali ini, otomatis kan, untuk memberikan closing statement terhadap peristiwa Bang Hotman Paris yang pindah keluar dari Pradi lah, itu singkatnya seperti itulah. Silakan. Ya, jadi seperti hal yang seperti hal yang tadi sudah kita diskusikan yang lebar, jadi semestinya tadi udah kita mengetahui. Jadi kepindahan keberadaan dari Bang Hotman tadi memang sah-sah saja gitu loh. Jadi istilahnya karena tidak ada payung hukum yang jelas, yang tegas, yang mengaturnya tadi. Karena Undang-Undang Nomor 23 tersebut sudah tidak ada terwujud pada tunggal. Jadi dengan pindahnya dari satu OA ke OA lain itu secara otomatis dibenarkan jadinya. Itu dia sekarang ini karena tidak ada wadah tunggal tersebut. Jadi Bang Hotman apa yang dilakukannya yang tidak ada kesalahan apapun bagi undang-undang, bagi organisasi advokat lainnya. Mungkin bagi saya pun juga saya nyatakan nggak ada kesalahannya Bang Hotman di sana. Apa ya masalahnya sampai di sama Peradi gitu. Menurut Dewan Kehormatan kita menyatakan tidak ada. Kan kita juga punya Dewan Kehormatan yang mengadili gitu loh. Ngarang-ngarang aja loh kan kita bilang gitu. Nggak ada tuh Dewan Kehormatan menyatakan gitu. Nah, itulah yang kejadian pada Bang Hotman sekarang. Jadi automatically tidak ada larangan bagi Bang Hotman untuk pindah, dan sesuatu saat pun bagi OA organisasi advokat lainnya pindah, ya dilihat. Kecuali tadi yang niat baik Mas Soehardi, untuk kode etik ini disamakan dan diberlakukan dan mempunyai Dewan Kehormatan bersama yang mengatur khusus kode etik. Itu kalau nggak salah Bang Jimli tadi malam bicara mengenai itu. Harus ada suatu badan lembaga yang mengatur mengenai kode etik ini, Dewan Kehormatan bersama antara OA menuju kepada Undang-Undang Advokat, organisasi advokat yang baru. Kita menuju ke sana, nggak apa-apa kita benahin, ada suatu lembaga khusus yang dibentuk menjadi sesuatu kode etik yang mengatur daripada OA sesama mengaturnya. Itu mungkin yang saya sampaikan kepada Bang Bob. Oke, udah puas ini kalau makan rasanya itu sudah kenyang dan penutupnya juga sudah luar biasa. Senang sekali ya bahwa podcast kita hari ini terutama dengan para senior kita ini ya. Saya sangat menghormati senior saya ya, Pak Soehardi, Bu Enita ya. Beliau ini adalah senior kami ya. Nah, jadi memang advokat itu harus punya, walaupun tidak ada aturan kode etiknya, tetapi harus menghormati antara senior dengan junior, antara yang tua dan yang muda, karena itu sebagai indikasi adanya pernyataan dalam undang-undang advokat itu adalah officium nobile, profesi yang mulia, maka latar belakangnya harus ada itikat atau moralitas ya. Tentang penghargaan kepada pendahulu itu juga sangat luar biasa. Maka podcast saya ini hanya berupaya jitu ya, memasang hal yang jitu, mengundang ya, karena banyak sekali para senior saya yang mengetahui tentang hal ini. Tetapi sekali lagi ya, apa yang saya hadapkan ini memang sangat aktual, karena Pak Soehardi ini adalah dari dulu saya mengenal itu selalu mengembangkan tentang kode etik gitu loh. Ya, majelis kode etik, yaitu pengadilan kode etik. Kalau perlu ada Mabesat, kalau ada Polri ada Mabes Polrinya, ada Kejaksaan Agung RI-nya, hakim ada Mahkamah Agungnya kan gitu. Advokat juga harus ada markas besar advokat gitu loh ya, Mabesat lah sebutnya begitu ya, atau Mabes Pokat misalkan gitu kan. Kalau ada Mabesat kan sudah ada Mabes Angkatan Darat Pak. Jadi saya bisa menarik kesimpulan di sini, Bang Hotman Paris tidak bisa dipersalahkan. Itulah intinya seperti itu, karena memang keadaan organisasi advokat tentang majelis kode etik yang menindak ini hanya sebatas Pradi, bahwa Pradi tidak lagi atau tidak pernah menjadi wadah tunggal, tidak pernah menjadi single bar bentuk konsep di Indonesia ini, atau namanya one position one regulation, ya itulah yang tadi Pak Soehardi sudah jelaskan tentang proses single bar dengan multi bar, kan seperti itu perbedaannya di situ. Jadi sekali lagi
masyarakat Indonesia tidak perlu cemas khawatir melihat keadaan para advokat Indonesia ini. Memang kondisinya karena perkembangan organisasi advokat yang begitu banyak, jadi yang dikenal oleh masyarakat sekarang ini kan kemarin ini kan Peradi, KAI kan gitu, yang dikenal itu kan Peradi dan KAI. Bahwa ternyata pendiri Peradi dan juga penggagas KAI itu ada 8 organisasi advokat. Tadi Pak Suhadi sudah menyebutkan bahwa sebelum Peradi, organisasi tunggal kita adalah Pradin, pakai N gitu kan. Dan ternyata Bu Enita sebagai ketua umum HAPI juga yang mendirikan, yang termasuk membentuk atau menggagas Peradi, yang pada saat itu Pak Suhardi sebagai pengurus atau ketua maupun sekjen di HAPI pada saat itu ya. Jadi nggak kemana-mana ini advokat ini sebenarnya. Mungkin organisasi-organisasi advokat yang 60 itu juga orangnya juga nggak kemana-mana. Sebenarnya dasarnya dari 8 organisasi advokat yang senior tadi itu yang ada di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Maka dengan demikian saya kira jangan khawatir kepada masyarakat pencari keadilan ya, bahwa penegakan hukum atau sebagai criminal justice system atau lembaga-lembaga penegakan hukum, advokat bukan menjadi lembaga pesakitan, bukan lembaga penegak hukum yang pesakitan, tetapi advokat itu akan terus maju yang merancang baik dirinya maupun juga untuk keluar untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia sebagai pembela. Saya kira ini podcast yang kita bisa petik ya. Sekali lagi, Bang Horman Paris tidak bisa dipersalahkan oleh karena memang aturannya maupun keadaannya memang seperti itu, dan Peradi ternyata bukan menjadi wadah tunggal lagi. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhardi, terima kasih Bu Enita Adia Laksmita. Terima kasih.